Mustahik yang kedua yakni miskin. Mau fakir, pertama fakir, yang kedua miskin atau kismin. Siapa itu orang kismin? Kategori yang pertama, dia punya harta, dia punya penghasilan, tapi harta dan penghasilannya ini tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup hariannya. Mampu mencukupi lebih separuh, tapi gak mampu mencukupi sepenuhnya. Jadi misal kebutuhan hidupnya per hari adalah 150, dia duwe bondo lan penghasilan digawe nyukupi kebutuhannya mung total 140.000, kurang 10.000. Jadi lebih teko 70.000, lebih teko separuh, tapi kurang teko penuh, kurang teko nilai angka penuh. Kebutuhan 150 dia mampu mencukupi hanya sampai pada angka 140, kurang 10.000, piye-piye kurang. Golek sedina 10.000 ping sak wulan kroso. Ini golongan yang pertama, miskin. Apa kategori pertama daripada orang miskin. Kategori kedua, dia punya harta tapi dia tidak punya penghasilan. Dia punya harta, duwe celengan tanah, duwe celengan omah, duwe celengan duit. Dilumpuk nih, andai kata kemudian didol, digawe nyukupi kebutuhan hidupnya selama dia hidup dengan perkiraan umur rata-rata, taruh saja 63 mati. Jadi mulai ngitungnya saiki sampai 63. Bondo harta terbagi untuk mencukupi kebutuhan uripe mulai saiki sampai sudah 3 tahun, ketemu nih tidak cukup secara penuh di dalam kebutuhan hidupnya. Contoh, kebutuhan uripe 150, bondo semua disum 130 atau 140, kurang sithik. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan penuh gak sampai. Tapi lebih teko separuh tapi gak sampai penuh. Ini kategori yang kedua dari golongan kismin. Kategori yang ketiga, dia nggak punya harta tapi dia punya pekerjaan, punya penghasilan, duwe pendapatan, sementara pendapatannya tidak mampu memenuhi secara penuh daripada kebutuhan hidupnya. Contoh, dari omah kontrak, pedah ele-elean utawa roto api tapi ya terpeda ini di kerja. Itu lho kan gaya iki. Duwe kerjaan, kemudian untuk mencukupi kebutuhan hariannya kurang, lebih teko separuh tapi gak sampai penuh. Butuhe 150, pendapatannya 1.000, 120.000, 130.000, gak tahu sampai iso tekonan 150. Utawa katakanlah dalam 1 minggu sing 5 dino 130, 1.000, 110, ada 2 hari 170 lebih. Tapi secara total kemudian diambil rata-rata per hari, kamu gak teko nang angka 150. Gak teko nang angka 150. Jadi dia masuk kategori golongan kismin. Masuk kategori golongan kismin. Orang-orang yang seperti inilah mereka berhak mendapatkan pembagian zakat karena tergolong mustahik. Pengecualian, ada orang tak punya apa-apa, yo gak duwe pemasukan, gak duwe pendapatan, tetapi kebutuhan hidupnya ditanggung oleh orang yang wajib menanggung, maka dia tidak tergolong fakir maupun miskin. Contoh misalnya enek wong omah yo nunut, pegawai penghasilan gak duwe, tapi kebutuhan hidupnya sudah ditanggung
entah bapaknya atau anaknya atau embahnya, maka dia tidak mustahik. Selama yang nanggung adalah orang yang wajib menanggung. Orang yang wajib menanggung nafkah ini siapa? Bapak kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, atau diwalik mbah kepada cucunya atau cucu kepada mbahnya. Artinya apa? Anak ini ditanggung oleh bapak. Ketika bapak sudah tidak mampu, maka anak wajib menanggung. Atau mbah, misalnya ada anak kecil, wong tuane gak ono, maka yang wajib menanggung nafkah siapa? Mbahnya. Atau diwalik, ada mbah, anaknya wis gak ono, mati, ini butuh. Mbah wis gak kuat nyapo-nyapo, maka yang wajib memberikan nafkah adalah cucunya. Nah, ketika berbicara wajib, barang siapa tidak melaksanakan maka berdosa. Jadi kok enek wong tuwek wis gak kuat nyapo-nyapo, anake gak ono sing ngekeki nafkah, maka anaknya berdosa. Dosa. Karena sesuk yen wong tuwek dikatekne. Wong tuwek sing wis gak kuat nyapo-nyapo, wajib bagi kita untuk memberikan nafkah. Nah, ketika sudah seperti itu, menanggung dengan menunjang beda loh ya. Menanggung dan menunjang beda. Menanggung iki piye? Pokoknya bendinane aku sing nyukupi, ini namanya menanggung. Lek menunjang, yo kadang dikei, kadang gak dikei. Kan ada orang yang seperti itu. Kadang dikei, kadang gak dikei, kadang dikirimi, yo kadang gak dikirimi, ya kan? Lek sing ditunjang, ini tetap masuk kategori. Tapi lek sing ditanggung, ini sudah lepas daripada golongan mustahik. Makanya didelok wong iki ditunjang tok ambek anak-anak yang dikirim kadang juga. Atau dikirimi tapi juga nyukupi ambek kebutuhan. Ada bagian orang tua dikirimi anaknya per bulan 300.000. Jadi 300 berarti sedina baru 10.000. Ya gak cukup. Nah, ini tergolong ditunjang bukan ditanggung. Ya ditanggung wis sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan diberi. Tapi lah ditunjang, ya guru ditunjang. Ya kayak ini tetap dosa kanggone anak. Sama posisi anak di kurangan atau hadiahnya sendiri. Dosa. Jadi maka baginya harus ada usaha ekstra. Seperti orang tua kita kepada kita. Bahkan orang tua kita sampai rela mangan sedina demi anaknya mangan ping pindho. Ping telu rela sepeda didol megahe mari dadi mlaku demi bayar SPP anak ini. Ya ora. Jadi anak pun kepada orang tua yang sudah tidak mampu apa-apa hendaknya juga seperti itu. Nah, disinilah butuh kesabaran ekstra. Yen wong tua awake dhewe ning awake dhewe ya sudah sabar ekstra ya kan. Banting tulang, jangankan banting tulang orang tua kita, belum sak daging kulitnya dibanting ya teman. Demi ngedekne awake dhewe, demi nguripi awake dhewe. Maka sesuk ketika orang tua kita sudah tidak mampu apa-apa, itu wajib bagi kita untuk menghidupi beliau. Jadi jangan buru-buru katakan teori itu dhewe angel. Kemudian mangsane wong tuwa dhewe pokoke yo angel. Dan nguripi awake dhewe lho mbiyen yo angel wong tuwek kita. Tapi bagaimana beliau berusaha untuk terus menghidupi kita. Dan ketika benar usaha ini kan benar-benar usaha kan. Dan siapa orang yang benar-benar berusaha, Gusti Allah akan memberi kecukupan dan memberi jalan. Enggak posisinya istri berapa enggak? Enggak lah. Nah, istri gak wajib, yang wajib anak laki-laki. Yang wajib anak lanang. Kita jadilah laki-laki tangguh.